anak-anak Gen Z itu terlalu banyak trust issue, problematik gitu ya. Jujur aja saya nggak pernah nembak sih. Kalau nggak dibalas, berarti cinta kita ditolak. Saya berada pada generasi penghubung. Anak-anak muda zaman sekarang ngomongnya ada lebih sedikit ke bahasa Inggrisan ya. Seperti air yang bisa adaptasi, bisa merubah bentuk. Sebenarnya nggak ada yang berubah, tetap seperti ini, style saya seperti ini dari dulu. Potongan rambut yang agak gondrong dikit belakangnya, terus depannya kayak batok gitu. Batok. Ya, yang pasti bukan kelapa, tapi bentuknya ya seperti bergaris gitu di depan poni, belakangnya panjang. Celana, toothbrush, sepatu jenggel. Gimana? Jenggel itu yang berbentuk depannya lebar, haknya tinggi. Gesper yang lebar, berpakaiannya gombrong, rambut gondrong. Sepatu sneakers saja, celana jeans hitam, kaos hitam. Kurang gaul itu Pak. Paling tidak tongkrongannya ya minimal di warung kopi. Ke mall sih. Biasanya ya coffee shop. Udah pasti nggak mungkin di coffee shop. Kebanyakan sih di outdoor. Ya mungkin di bengkel atau coffee shop yang zaman dulu nggak lihat tempatnya tapi enak kopinya. Coffee shop ya, apalagi nyari referensinya dari TikTok. TikTok kan sekarang banyak banget tuh. Lebih ke FOMO. Iya sih, kayaknya lebih ke FOMO. Ya kita sama-sama tahu bahwa kita menggunakan WhatsApp. Di kantor ada Microsoft Teams, chattingan biasanya lewat situ. Dulu ada radio komunikasi, namanya dulu RAPI, Radio Antar Penduduk, atau satu lagi RORARI, Organisasi Radio Amatir Indonesia. Itu bisa komunikasi satu dengan yang lain di frekuensi tertentu, ya bisa janjian, ngobrol-ngobrol, dan juga bisa membangun jejaring sama teman yang lain. Sebelum ada BBM, teleponan atau SMS, atau di tongkrongan udah pasti ada anak-anak. Jadi walaupun nggak janjian pun, udah ada yang nongkrong di situ. Sesimpel itu ya. Pakai tulisan surat, dikirim melalui teman. Itu nyampainya kapan? Bisa 1 minggu, kalau jaraknya tempuh jauh ya bisa melalui media kantor pos. Kayak di film-film nggak sih ya? Kantor pos tuh ada datang ke rumah atau ayah yang ke kantor pos? Kantor pos itu kita ada posnya di setiap daerah, kita tulis semua alamatnya komplit, pengasangin perangko, kita kirim ke tempat kantor posnya. Kantor posnya nanti akan meneruskan yang dituju. Zaman sekarang udah tinggal nyalain smartphone, buka aplikasinya, kita langsung udah tinggal tertuju kontaknya temen-temen. Lo zaman lo udah enak, zaman gua masih susah kontak-kontaknya. Saya suka Michael and Surok. Itu memang jadul banget, tapi sampai sekarang pun saya masih dengerin gitu loh. Meskipun saya anak muda, anak-anak Gen Z, tapi saya juga suka tuh dengan lagu-lagu lama tuh. Old school ya berarti. Old school, Westlife, Michael and Surok, semua gas. Ya, saya punya idola. Salah satunya ya sampai sekarang sih, tapi yang bersangkutan udah meninggal dunia, namanya Bruce Lee. Nama Chinese-nya namanya Lee Hsiao-lung. Nah, ada motonya, dia bilang be like a water, berarti seperti air yang bisa adaptasi, bisa merubah bentuk, bisa menerobos kemanapun kalau dia mau kan. Tentunya banjir nggak bisa dihilangin, dia bisa tembus. Nah, itu yang jadi inspirasi saya bahwa kita harus tetap maju terus, tapi bisa juga fleksibel dan adaptasi di setiap lingkungan. Idola adalah Michael Jordan. Ya apalagi yang kita tahu sama-sama Michael Jordan itu lebih ke erdangnya istilahnya. Idola saya Panje Bondak. Kayaknya lo Penyanyi solo apa band ya? penyanyi pop dari Tapanuli. Itu suaranya bagus, merdu, enak. Kalau aku sih lebih kayak ke musik-musik yang keras. Ada satu grup band yang aku suka, namanya Bring Me The Horizon. Bukan menjadi idola, tapi musik yang paling sering aku dengerin waktu itu. Ya lagu lu nggak ngerti, hahaha, ya kan, nggak jelas ya kan, nggak masuk di kolbu, ya kan, beda sama ayah. Ada salah satu lagu favorit ayah itu, Satukan Hati Kami. Satukan hati kami berdua selamanya, selamanya.
ngelihat dari sosial medianya dia ya. Apalagi waktu itu di Facebook kan biasanya masih ada fitur POK tuh. Kan kita bisa ngelihat statusnya dia lagi apa. Jadi kadang ya kita coba nipalin di komentarnya, mencoba peduli kayak gitu ya. Kalau direspon, biasanya kita akan coba lanjut DM-an atau messengeran. Gitu baru kita coba ketemuan. Perjuangannya tidak seberat ayah. Zaman saya belum ada ya istilah gebetan. Yang ada nggak ada. Yang paling tak lebih spesifik ya cantolan. Nah, orang dulu itu mempunyai sifat malunya itu tinggi. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, anak gadis yang kita taksir itu melalui surat. Dan kita nggak berani ngirim langsung tuh surat yang kita tulis melalui anak tetangganya. Tolong suratku sampaikan ini. Dari balasan si gebetannya dianterin lagi sama si anak kecil itu? Ya, kalau dia respon, kalau dia suka, yuk kita ketemuan, di mana kita ketemu. Kalau nggak dibales, berarti cinta kita ditolak. Saatnya mundur ya Pak ya? Ya, itu. Kalau yang saya rasain sih karena cewek-cewek zaman sekarang anak-anak Gen Z itu terlalu banyak trust issue, problematik gitu ya. Jadi kayaknya harus pendekatan dulu by Instagram, by WA dulu, baru diajak ketemuan, diajak jalan. Kalau cocok baru jadian. Jujur aja saya nggak pernah nembak sih. Wow. Iya. Ngeri, bos. Bukannya ditembak juga, nggak juga. Ada effort, tapi saya nggak perlu sampein deh bahwa saya suka sama dia atau kita jadian, itu nggak perlu. Ya udah, jalan aja gitu. Mungkin istilahnya kalau zaman dulu bukan gebetan. Kalau kita suka sama seseorang, biasanya kita bilang, oh gue demen tuh sama si itu. Ini zaman dulu ya paling ngomong sama temen yang deket, kebetulan kenal, gue suka tuh sama itu tuh, gue demen tuh sama itu, lu ngomongin dong. Nah biasanya dia ngomongin. Nah setelah ngomongin kan kita biasanya, iya tuh dia mau tuh sama lu. Paling cuma ngajak ngobrol. Ngobrol sepulang sekolah. Tadinya saya pengen bekerja di Praha karena saya dulunya adalah sebagai chef. Lalu kebetulan karena COVID dan akhirnya tidak jadi pergi. Ya udahlah, bersyukur aja. Mungkin memang belum waktunya atau belum jalannya untuk sana. Ya kalau saya yang nggak mungkin terlupa adalah sebagai atlet bulu tangkis. Jadi kalau pas kalah kita udah latihan setengah mati, tapi terus main kalah sering dibully kan. Dibulinya tuh kayak gimana ya? Ya mungkin beda kalau zaman sekarang pakai sosial media, nggak berhadapan langsung. Kalau zaman dulu tuh kayak karena ketemunya orang langsung, abis main lewat lorong bisa dienyek, kadang-kadang kayak diledekin gitu, kayak direndahin, kayak nggak dianggap seperti itu. Dan itu kan juga berpengaruh buat sebagai atlet tuh kayak gue udah latihan capek-capek kok, kenapa masih difitnah sama dienyek. Berarti frontal ya? Nah frontal, tapi kan sebagai atlet harus bangkit, latihan lagi lebih keras. Karena saya jauh dan hidup merantau, tentunya kalau kita kangen dengan keluarga itu susah berkomunikasi. Paling bisa bersurat. Kalau ada kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan, ya di situ kita sedih sekali. Mungkin masalah terbesarnya lebih ke bagaimana membagi waktu, maintain kita lagi capek, pulang kerja, tapi harus menjadi sosok ayah di rumah yang baik buat istri juga. Ya, problematika keluarga baru sih. Kalau masalah hidup yang paling berat mungkin sih waktu skripsi ya. Tapi kayaknya beda juga nih sama Pak Ron. Masalah terberatnya sebenarnya lebih ke personal, tapi memang pas orang tua sakit. Karena beliau sakit lumayan parah, dan itu butuh rutinitas karena cuci darah, gagal ginjal. Jadi masa 1,5 tahun itu yang terberat buat saya sih. Kalau cuma skripsi mah, ayo lewat lah. Kerja tim sih. Kalau saya lebih suka kerja tim. Sama ya, kerja tim. Prefer kerja bersama tim. Dalam waktu tertentu saya lebih suka sendiri karena kita lagi fokus. Tapi saya pasti akan lebih suka kita jalan tim. Dengan ada banyak kepala akan ada banyak ide yang masuk, akan refresh terus, recharge terus gitu. Karena ketika kita kerja tim, masalah itu tidak kita bebankan ke diri sendiri. Segala masalah bisa dipecahkan bersama-sama tim. Pastinya juga akan mempercepat pekerjaan, tentunya juga efisien dan menciptakan hasil yang lebih baik. Tentunya komunikasi ya Mas. Saya berada pada generasi penghubung antara generasi yang lebih senior di atas saya dan yang lebih junior di bawah saya. Jadi bagaimana saya bisa memposisikan diri untuk berkomunikasi yang lebih ke senior di atas saya dan yang lebih junior di bawah saya.
Kalau saya sih lebih ke generation gap sih mungkin ya. Soalnya kan kalau misalnya sama yang generasi yang agak berbeda jauh, itu kan butuh waktu benernya dalam beradaptasi. Mungkin lebih ke komunikasi ya. Dalam pekerjaan ada yang jenjangnya senior dan junior. Mungkin ya ada salah miskom. Kan kadang kan anak-anak muda zaman sekarang ngomongnya ada lebih sedikit ke bahasa Inggrisan ya. Jadi kalau sama orang yang lebih senior itu biasanya harus ngejelasin arti dari bahasa Inggris itu apa. Kalau menurut saya kendalanya adalah bagaimana menyatukan isi kepala beberapa orang menjadi satu tujuan, dan itu kita mesti punya treatment sendiri karena setiap orang kan berbeda. Sangat-sangat penting. Sangat penting. Persatuan itu penting. Pastinya sangat penting. Persatuan penting banget sih. Persatuan memang penting banget dalam segala hal, bukan cuma dalam hal kerjaan juga, dalam segala hal kita memang harus bersatu. Apalagi kita sebagai orang Indonesia juga kan gotong royong. Kita bekerja bareng-bareng, bekerja rame-rame, dan itu pasti akan lebih ringan dibanding dengan kita kerjakan sendiri. Gitu. Di sila ketiga kan di sana ada persatuan Indonesia, nggak ada kesatuan kalau nggak ada persatuan. Karena dari persatuan kita akan bisa menciptakan komunikasi yang baik dan menciptakan hasil pekerjaan yang baik. Sebenarnya kolaboratif, itu caranya kita kolaborasi, kita informatif, apapun itu kita obrolin. Sebenarnya karena kalau di kantor kita itu lebih deket ya, karena kita segaris, kita nggak ada gap, jadinya lebih enak seperti itu gitu loh. Dan itu cara buat kita menyatukan pribadi-pribadi yang berbeda-beda gitu loh. Setuju banget sama kata-katanya Pak Roni. Jadi kita emang harus lebih banyak sharing sih sebenarnya. Bisa saling tukar pikiran, yang muda yang ngajarin, yang tua ngasih ilmu. Jadi lebih saling melengkapi satu sama lain aja. Menyingkirkan ego sendiri ya, nggak boleh menang sendiri, nggak boleh berpikiran bahwa pendapat aku yang paling benar gitu. Menerima masukan dulu dari teman-teman semua untuk menciptakan persatuan yang lebih baik. Kalau dari saya lebih bisa mentoleransi, terus yang kedua kita harus bisa menghargai, ya apalagi generasi muda ya, egonya itu yang terlalu tinggi jadi ya bisa nurunin ego. Ya, lagi-lagi ada semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di tengah perbedaan satu dengan yang lain, kalau kita mau berjalan bersama, beriringan dan merawat yang namanya kebersamaan, kesatuan dan persatuan, pasti itu bisa terwujud. Khususnya di era informasi yang sangat cepat sekarang ini, kita jangan mudah menerima informasi yang kita telan bulat-bulat. Kita coba cari tahu dulu kebenarannya. Jangan hanya dari satu sumber, tapi kita harus baca melalui banyak sumber dan belajar untuk membaca secara lengkap. Saling menghargai antar sesama anak bangsa, kita satu Indonesia. Ya karena Indonesia itu punya banyak perbedaan, jadi kita tetap harus selalu menjaga persatuan. Saya berjanji untuk membangun kekompakan antar generasi. Saya berjanji, saya pemuda Indonesia, saya akan menghargai toleransi, apapun agamamu, apapun sukumu, apapun rasmu, apapun golonganmu, saya berjanji saya akan menghormati perbedaan dalam persatuan Republik Indonesia. Saya berjanji akan menghargai perbedaan, tidak akan terpecah karena perbedaan pendapat, dan selalu menghargai pendapat dimanapun dan kapanpun saya berada. Saya berjanji, saya akan bijak bersosial media dan saya tidak akan berkhianat ke diri saya sendiri maupun ke orang lain. Saya berjanji akan menjaga semangat kerjasama lintas generasi. Saya berjanji untuk tetap setia dan mengabdi bagi Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Oke.